Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang limit fungsi aljabar. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu limit dan sifat-sifat dari limit. Kita juga sudah mengerjakan beberapa soal dan kita biasanya menggunakan metode substitusi, yaitu memasukkan nilai X yang ada ke fungsi yang kita punya. Kita akan memperoleh nilai limit dari suatu fungsi. Nah, apa yang terjadi kalau andaikan kita tidak memperoleh suatu nilai? Tetapi kita memiliki bentuk tak tentu. Nah, di sini kita mau lihat dulu bentuk-bentuk yang ada. Kita akan memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk tentu, dan yang kedua adalah bentuk tak tentu. Bentuk tentu itu adalah seperti berikut, yaitu A, A per B, A per 0, atau 0 per B. Di mana A, B itu adalah anggota dari bilangan real. Ini disebut sebagai bentuk tentu karena kita sudah mengetahui nilai dari 4 bentuk ini. Kalau A berarti nilainya A, kalau ini berarti pembagian, yang ini tak hingga, dan seterusnya. Nah, bentuk tak tentu kita akan memiliki ada 7. Bentuk tak tentu ini adalah bentuk-bentuk yang kita tidak tahu nilainya adalah apa. Contoh yang pertama adalah 0 dibagi 0. Kita tidak tahu nilai dari 0 per 0 ini. Kenapa? Karena kalau ada 0 di pembilang, maka nilainya adalah 0. Bisa dilihat di sini. Tetapi kalau ada 0 di penyebut, maka nilainya adalah tak hingga. Maka 0 dibagi 0 itu 0 atau tak hingga. Kita tidak tahu. Hasilnya tidak menentu. Makanya bentuk ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Selanjutnya kita punya tak hingga per tak hingga. Sama juga. Kalau pembilangnya tak hingga, maka kita akan memiliki tak hingga. Tetapi kalau penyebutnya tak hingga, maka kita akan memiliki nilainya 0. Sehingga bentuk ini nilainya adalah 0 atau tak hingga. Hasilnya tidak tentu. Seperti itu juga yang lain. Kita punya tak hingga minus tak hingga, 0 dikali tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan 0 pangkat 0. Di video kali ini, kita akan belajar cara mengerjakan soal-soal yang kalau kita substitusikan, hasilnya adalah bentuk tak tentu. Metode pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan memfaktorkan. Setelah kita faktorkan, kita akan menghilangkan faktor yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Contohnya kita punya limit X menuju 2 dari X kuadrat minus 4 dibagi X minus 2. Di sini kita bisa coba substitusikan dulu X sama dengan 2 ke fungsi yang kita punya. Sehingga kita akan memperoleh 2 dikuadratkan dikurang 4 dibagi 2 dikurang 2. Hasilnya adalah 4 kurang 4 dibagi 2 kurang 2. Hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Atau kita singkat sebagai BTT. Karena di sini bentuknya tak tentu, kita bisa melakukan pemfaktoran. Sehingga kita bisa menjadikannya limit X menuju 2, kita faktorkan X kuadrat minus 4 menjadi X minus 2 dikali X plus 2. Dibagi dengan X minus 2. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di pembilang dan penyebutnya ada X minus 2. Maka kita bisa hilangkan kedua faktor itu. Jadinya kita memperoleh limit X menuju 2 dari X plus 2. Setelah ini baru kita substitusikan. Kita akan memperoleh 2 ditambah 2. Yang hasilnya adalah 4. Cara yang kedua, kita bisa melakukan perkalian akar sekawan. Ini kita kerjakan kalau kita menemukan bentuk-bentuk akar, baik itu di pembilang ataupun penyebut. Caranya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan. Apa sih akar sekawan itu? Kita bisa lihat bentuk seperti ini. X minus A itu adalah bentuk sekawan dari X plus A. Jadi bisa dilihat bahwa tandanya itu berbeda. Satunya minus, satunya plus. Itu yang artinya sekawan. Nah, akar sekawan itu adalah bentuk sekawan yang memiliki akar di dalamnya. Contohnya yang ini. Akar X minus A itu adalah bentuk sekawan dari akar X ditambah A. Jadi tandanya berbeda, tetapi ada akarnya. Selanjutnya, akar X minus akar A itu adalah bentuk sekawan dari akar X ditambah akar A. Yang terakhir kita punya akar X tambah A dikurang B, itu adalah bentuk sekawan dari akar X tambah A ditambah B. Jadi tanda yang berbeda itu adalah tanda yang di luar ini, bukan yang di dalam. Yang di dalam tetap sama-sama plus atau sama-sama negatif. Tetapi yang di luar ini berbeda, satunya minus, satunya plus. Kita coba kerjakan limit X menuju 0 dari X dibagi akar 1 tambah X dikurang akar 1 minus X. Kita coba substitusikan terlebih dahulu. Kita nanti akan memperoleh 0 dibagi akar 1 tambah 0 dikurang
akar 1 kurang 0. Yang hasilnya adalah 0 dibagi 1 kurang 1. Yang hasilnya adalah 0 per 0. Atau bentuknya itu tidak tentu. Maka, karena kita punya bentuk akar di sini, kita bisa memanfaatkan perkalian akar sekawan. Jadi nanti kita akan memperoleh limit x menuju 0 dari x per akar 1 plus x dikurang akar 1 minus x. Kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar yang kita punya. Di sini kita punya akarnya adalah yang ini. Maka bentuk sekawannya adalah akar 1 tambah x ditambah akar 1 minus x. Dibagi akar 1 tambah x ditambah akar 1 minus x. Jadi pembilang dan penyebutnya sama. Sehingga kita akan memperoleh limit x menuju 0 dari x dikali akar 1 tambah x ditambah akar 1 kurang x dibagi. Teman-teman harus ingat, kalau kita punya bentuk a minus b dikali a plus b, kita akan memiliki hasilnya adalah a kuadrat dikurang b kuadrat. Teman-teman harus ingat bentuk yang ini. Maka bentuk yang di bawah ini, kita akan memperoleh bentuknya jadi akar 1 tambah x yang dikuadratkan dikurang akar 1 minus x yang dikuadratkan. Nanti bentuknya akan menjadi limit x menuju 0 dari x dikali akar 1 plus x ditambah akar 1 minus x dibagi dengan 1 tambah x dikurang 1 minus x. Jadi kita akan memperoleh bentuknya limit x menuju 0 dari x dikali akar 1 tambah x ditambah akar 1 minus x dibagi dengan 2x. Karena kita punya x di pembilang dan penyebut, kita bisa hilangkan. Dan setelah ini kita bisa substitusi. Sehingga kita memperoleh akar 1 tambah 0 ditambah akar 1 kurang 0 yang dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 per 2 atau 1. Sekarang kita lihat contoh soal. Kita diminta untuk mencari limit dari x menuju 3 dari fungsi ini. Kalau teman-teman lakukan substitusi, nantinya teman-teman akan memperoleh bentuknya 0 per 0. Maka karena bentuknya ini ada x kuadratnya, maka kita bisa lakukan pemfaktoran. Sehingga kita memperoleh limit x menuju 3 dari x kurang 3 dikali x kurang 4 dibagi x kurang 3 dikali x kurang 1. Karena ada x minus 3 di pembilang dan penyebut, kita bisa hilangkan dan kita lakukan substitusi. Sehingga kita nanti mendapatkan 3 minus 4 dibagi 3 minus 1. Hasilnya adalah minus setengah. Nomor 2, jika kita substitusi, kita juga akan memperoleh bentuknya 0 per 0. Maka kita harus lakukan cara lain. Karena ada bentuk akar, di sini kita bisa lakukan perkalian akar sekawan. Kita kalikan bentuk ini dengan akar sekawannya. Kita punya fungsinya akar x minus akar 2x min 1 dibagi x min 1. Kita kalikan dengan akar x ditambah akar 2x min 1 dibagi akar x ditambah akar 2x min 1. Nanti kita akan memperoleh bentuknya x dikurang 2x ditambah 1 dibagi x min 1 akar x plus akar 2x min 1. Teman-teman bisa lihat bahwa ini akan menghasilkan minus x plus 1 atau minus dari x min 1. Maka kita akan memperoleh bentuknya minus 1 per akar x ditambah akar 2x min 1. Lalu kita lakukan substitusi, sehingga kita akan memperoleh nilainya menjadi minus setengah. Terakhir kita harus mencari nilai limit dari fungsi ini. Tetapi kalau kita lakukan substitusi saja, kita akan memperoleh 0 per 0. Jadi limit ini akan kita coba kalikan dengan akar sekawannya, yaitu bentuknya seperti ini. Bentuk ini akan menghasilkan kita, yaitu limit x menuju 2 dari 4 minus x kuadrat dikali 3 ditambah akar x kuadrat plus 5 dibagi 9 dikurang x kuadrat dikurang 5. Nah, hasil perhitungan ini sama dengan 4 minus x kuadrat. Sehingga kita bisa menghilangkan faktor 4 minus x kuadrat di sini dengan bentuk ini.
Nantinya kita punya limit X menuju 2 dari 3 ditambah akar dari X kuadrat ditambah 5. Kita lakukan substitusi, kita memperoleh 3 ditambah akar dari 4 ditambah 5. Yang hasilnya adalah 6. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.